Risma Afrida dengan NIM A1C422-111 dari kelas reguler A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Jadi, pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang metamorfosis. Adapun yang menjadi tujuan dalam praktikum metamorfosis ini adalah 1. Untuk menjelaskan jenis-jenis metamorfosis. 2. Untuk menjelaskan tahap metamorfosis pada kodok. 3. Mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi metamorfosis kodok. Dan 4. Mampu menjelaskan perbedaan metamorfosis dan regenerasi. Di antara sekian banyaknya jenis hewan, beberapa di antaranya harus melewati tahapan perkembangan yang berbeda sebelum menjadi dewasa. Tahapan tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan bentuk tubuh hewan atau disebut dengan istilah metamorfosis. Metamorfosis merupakan proses perkembangan fase hidup hewan yang dimulai dari tahap embrio hingga menjadi dewasa yang memiliki perbedaan bentuk atau fungsi tubuh pada setiap fase. Adapun prosedur kerja praktikum metamorfosis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Beri label pada masing-masing gelas plastik A, B, C, D, dan E. 2. Masukkan air setinggi 5 cm dan 1 ekor kecebong ke dalam gelas plastik. 3. Kecebong dipelihara dalam wadah dan diberi pakan pelet ikan setiap hari. 4. Lakukan pengamatan terhadap kecebong selama 7 hari dengan memperhatikan panjang seluruh tubuh dan perkembangan bakal calon kaki pada kecebong. 5. Ganti air pada setiap wadah kecebong di hari ketiga. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil berupa pada kecebong A, ukuran awalnya adalah 1 cm, kemudian tidak mengalami pertumbuhan pada hari kedua, dan mengalami pertumbuhan pada hari ketiga dan keempat menjadi 1,1 cm, kemudian mengalami kematian pada hari kelima. Kemudian pada kecebong B, ukuran awalnya adalah 1 cm. Namun tidak terjadi pertumbuhan pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan mengalami pertumbuhan pada hari ke-6 dan ke-7 menjadi 1,1 cm dan belum tumbuh bakal kaki. Kemudian pada kecebong C, pengukuran awalnya adalah 0,9 cm dan tidak mengalami pertumbuhan pada hari kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian pada hari kelima, kecebong menjadi 1 cm, pada hari ke-6 pertumbuhannya menjadi 1,1 cm dan pada hari ke-7 adalah 1,2 cm dan belum tumbuh bakal kaki. Kemudian pada kecebong yang D, pengukuran awalnya adalah 1 cm, kemudian tidak mengalami pertumbuhan pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Lalu pada hari ke-7, panjang kecebong bertambah menjadi 1,1 cm dan belum tumbuh bakal kaki. Kemudian yang terakhir pada kecebong E, pengukuran awalnya adalah 1 cm. Kemudian tidak mengalami pertambahan pada hari kedua dan ketiga. Kemudian pada hari keempat, kelima, dan keenam, panjang kecebong bertambah menjadi 1,1 cm. Kemudian pada hari ketujuh, panjang kecebong menjadi 1,2 cm dan belum tumbuh bakal kaki. Siklus hidup katak diawali dari telur, kemudian telur tersebut akan menetas setelah 10 hari. Setelah menetas, telur katak tersebut akan berubah menjadi berudu. Setelah berumur 2 hari, berudu tersebut akan mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernapas. Setelah berumur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Kemudian menjelang umur 8 minggu, kaki belakang berudu akan terbentuk kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul. Pada umur 12 minggu, kaki depan
mulai terbentuk, ekornya menjadi pendek, serta bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna, katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa. Metamorfosis pada amfibi berhubungan dengan perubahan yang mempersiapkan suatu jenis akuatik untuk kehidupan darat. Perubahan regresif pada katak meliputi pada hilangnya gigi tanduk berudu, pemendekan pada ekor, dan insang internal. Perubahan lokomosi dengan menyusutnya ekor pendayung yang disertai perkembangan membran belakang dan membran depan. Usus panjang yang khas pada hewan herbivora akan memendek karena akan bermetamorfosis menjadi katak yang bersifat karnivora. Kemudian paru-parunya membesar, otot-otot dan kartilagonya berkembang untuk ketenangan udara masuk dan udara keluar pada paru-paru. Kemudian telinga tengah mengembang fitur sebagai membran timpani luar, katak dan atau kodok. Setelah itu muncul membran niktin pada mata. Berdasarkan pada data pengukuran terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada kecebong menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada referensi di atas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu suhu udara. Suhu udara dapat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan. Suhu yang hangat bisa memberikan peluang bagi berudu untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Selain itu, suhu air juga berperan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan berudu untuk bermetamorfosis menjadi katak dewasa. Suhu udara juga berpengaruh secara nyata terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada amfibi. Biasanya itu mengatur siklus perilaku dan pelaporan. Hewan amfibi merupakan jenis hewan yang tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga suhu tubuhnya sangat tergantung pada kondisi lingkungan yang ditempati oleh hewan tersebut. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dengan judul metamorfosis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna atau yang biasa dikenal sebagai holometabola adalah proses metamorfosis hewan di mana memiliki bentuk larva yang sangat berbeda dengan bentuk dewasa atau imago. Hewan yang disebut melakukan metamorfosis sempurna adalah karena memiliki siklus yang lebih panjang dibandingkan dengan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Tahapan pada metamorfosis sempurna terdiri atas telur, larva, pupa, dan imago. Contoh hewan dengan proses metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan kodok. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna disebut juga sebagai hemimetabola, yaitu merupakan proses metamorfosis di mana nimfa atau hewan muda memiliki bentuk yang menyerupai hewan dewasa atau imago. Tahapan metamorfosis tidak sempurna terdiri dari telur, nimfa, dan imago. Umumnya metamorfosis ini terjadi pada hewan jenis serangga seperti belalang, cakung, dan juga jangkrik. Kodok adalah salah satu hewan yang melakukan tahapan metamorfosis sempurna atau holometabola. Fase metamorfosis pada kodok terdiri dari tahap telur, kecebong, kodok muda, dan kodok dewasa. Proses metamorfosis pada kodok sangat dipengaruhi oleh hormon tiroid. Fungsi tiroid itu pada kecebong merangsang perubahan antar permetamorfosis menjadi metamorfosis. Metamorfosis berbeda dengan regenerasi. Metamorfosis merupakan proses pertumbuhan atau perkembangan pada hewan yang menuju pada kedewasaan, yaitu perubahan struktur dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Sedangkan regenerasi adalah proses pergantian organ-organ yang telah hilang pada hewan, baik itu karena rusak, karena luka, dan lain sebagainya.
1. Jelaskan perbedaan metamorfosis dan regenerasi. Jadi, metamorfosis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan atau perubahan struktur pada hewan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Sedangkan regenerasi adalah proses pergantian organ-organ yang hilang pada hewan, baik itu karena rusak, karena luka, dan lain-lain sebagainya. 2. Jelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi metamorfosis. Faktor luar atau eksternal yang mempengaruhi metamorfosis adalah makanan atau nutrisi, air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Sedangkan faktor dalam atau internal adalah gen dan hormon. 3. Jelaskan proses metamorfosis pada kodok, minimal 3. 1. Telur. Pada awalnya, kodok betina dewasa akan bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi kecebong dengan memakan waktu 10 hari. Telur kodok akan menetas dan menjadi kecebong yang menghabiskan hidupnya di air. Telur kodok tersusun dalam satu rantai mengambang di permukaan air dengan jumlah ratusan sampai ribuan telur dalam satu rantainya. 2. Kecebong. Pada fase perkembangan awal, kecebong umumnya hidup di dalam air. Selama fase perkembangan awal itu, secara morfologi, bagian mulut kecebong mengalami perubahan sedikit demi sedikit, hingga membentuk mulut yang sempurna pada saat dewasa. Kulit kecebong terdiri atas lapisan epitel yang sederhana dan tidak banyak sel yang menyusunnya. Pada perkembangannya dalam metamorfosis, sel-sel penyusun kulit kecebong akan menjadi kompleks sehingga lebih banyak sel yang menyusun. Misalnya adalah sel kelenjar. 3. Kodok muda. Kodok muda pakan utamanya terdiri dari arthropoda, cacing, dan larva serangga. Sedangkan kodok yang telah dewasa, pakan utamanya yakni ikan kecil, udang, kerang, kodok kecil atau kodok muda, bahkan ular kecil. Pada tingkat kecebong hidup sebagai herbivora. Degenerasi insang pada kecebong disebabkan karena pengaruh dari hormon tiroksin. Selanjutnya, kuntum paru-paru akan mengalami proliferasi dan diferensiasi sehingga membentuk alveolus. Gantian sistem tersebut ada kalanya menjadi masa kritis apabila regresi sudah berlanjut akan tetapi organ baru belum berkembang.